semuanya, jumpa lagi di channel Alman Teknologi. Kali ini saya ingin melanjutkan tutorial kita mengenai cara membuat web di C# dengan Visual Studio 2022. Di materi terakhir kita sudah coba bagaimana cara membungkus sebuah template HTML ke dalam Visual Studio. Jadi HTML yang tadinya hanya isinya HTML, CSS, mungkin ada image, lalu ada JavaScript, itu kita bungkus ke dalam Visual Studio 2022. Nanti untuk kalian yang belum tahu projectnya, nanti saya taruh di GitHub Alman Teknologi. Jadi kita mulai aja. Ini kebetulan codingnya teman-teman ya. Ini kita tutup dulu. Oke, ini saya namakan web landing page. Ini saya menggunakan VS 2022. Di sini ada app data, lalu ada app start. Pada saat kalian create project MVC, ini otomatis terbentuk ya. Jadi kalian nggak bikin satu-satu. Lalu ini ya, ini adalah eksportan dari template yang kita download kemarin. Ini ada asset, isinya adalah CSS, font, image, dan JavaScript. Oke. Lalu di sini ada konten. Konten ini adalah bootstrap-nya. Bawaan dari pada saat kita create project memakai bootstrap berapa. Lalu ini ada controller. Controller ini saat ini dengan nama home. Jadi kalian itu pada saat buat project MVC defaultnya tuh ini. Tapi prefix ini nggak dimunculin karena menjadi default. Bagaimana settingnya? Settingnya kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah defaultnya. Controllernya default adalah home untuk index. Jadi home ini controllernya tidak dimunculkan, tapi dialiaskan sebagai halaman dasar. Nah, lalu kita masuk ini URL-nya. Lalu setelah itu ada script. Script ini adalah jQuery, kebetulan kita pakainya di 341 default bawaan VS 2022. Kalian bisa menurunkan atau menaikkan, bisa juga. Lalu ada vendor sama bootstrap-nya, ini otomatis pada saat kalian buat project. Lalu di sini ada view ini adalah HTML-nya yang sudah kita ambil dari template. Di sini kita pisah, ada layout, ada formnya. Ini layoutnya. Layout ini isinya apa? Header, terus header, footer, lalu kumpulan dari bodinya. Tapi nanti kita render body yang untuk spesifiknya. Nanti ke dalam folder masing-masing. Contoh di home ini kita taruh di index. Misalnya kita ada about us, kita taruh di about us. Misalnya ada pricing, kita taruh di pricing. Seperti itu. Nah, ini juga di layout ini kita bisa memanggil beberapa JavaScript yang sudah dibuat. Jadi kalian bisa tambahkan juga di sini otomatis. Oke, kita lanjut. Di sini ada global ASAC, ini nggak perlu diubah-ubah kecuali kalian mau ada tambahan sedikit. Lalu ada web config. Nanti di web config ini adalah isinya biasa connection string. Jadi kalian mau pakai database-nya apa? Nanti misalnya connectionnya oleh DB-nya pakai apa, nanti aku mau settingnya di sini semua. Oke, kita mulai langsung di sini. Pada saat kalian panggil home, default dari template itu akan seperti ini teman-teman. Jadi sudah keluar semua nih, ada bisa buat form login, lalu login atau sign up dengan Google atau Facebook. Nah, pada saat kalian klik menu di masing-masing ini, misalnya home ini akan tampil di atas ini, lalu service dia akan ke bawahnya, lalu bot dia akan ke bawahnya lagi, lalu pricing dia akan ke bawahnya lagi. Nah, ini kalian bisa modif sesuai dengan kreativitas kalian untuk menu-menu ini. Kebetulan bawaan dari template seperti ini kita bisa ganti juga. Jadi kalau kalian misalnya mau main di jQuery-nya, misalnya pada saat subscribe now, kalian bisa insert langsung ke database di sini. Itu bisa juga. Lalu kalian
bisa pada saat sign in now ini bikin form lagi ya, untuk form login itu bisa juga. Oke, lalu di sini ada ini indeksnya nggak kebuka. Lalu di sini ada service. Kita coba aja seperti ini. Pada saat saya klik read more, ini akan tampil ke form service. Jadi caranya bagaimana? Caranya kalian pertama buat dulu di sini service controller. Saya matiin dulu teman-teman. Kita buat di sini namanya service controller. Controller pilih, lalu kalian pilih di sini service ya. Ini service. Saya tunggu. Nah, ini tampil seperti ini ya. Oke, kita tutup aja. Pada saat seperti ini biasanya saya membuat di sini di view otomatis terbuat di sini view service. Ini kita tambahkan di sini index view saya nama. Oke, kita simpan sini index. Nah, ini akan tampil seperti ini teman-teman. Simpan aja, ini config kita tutup, pas global asset kita tutup, rute config kita tutup. Nah, yang harus kalian lakukan pertama ini adalah di service-nya. Service ini akan memanggil return-nya pertama index, return view. Return view-nya adalah HTML index. Sama seperti di home. Lalu selanjutnya kalian bagaimana? Kalian masuk ke home. Kalian lihat pada saat manggil menu service. Ini coba kita lihat dia posisinya di mana. Wis dia kita lihat posisinya. Jalani lagi aja. Kita tunggu aja. Oke, ini kan defaultnya ini. Kita cari menu ini teman-teman. Kalian ini pada saat menu ini kalian lihat dia ada di layout biasanya ya, di layout kalian lihat menu nih service. Nah, pada saat service ini kalian arahkan ke controller service. Nah, untuk kalian yang bingung bagaimana cara memanggil, kita bisa cari di sini di Google. Call controller in HTML. Oke, ini kita lihat aja cara manggilnya gimana sih. Untuk kalian yang bingung. Nah, ini bisa caranya begini. Lalu bisa juga URL action. Atau seperti biasa saya menggunakan seperti ini. Kita lihat di sini. Kalian juga bisa menggunakan redirect to action. Nah, kita coba lihat lagi. Oke, ini kan udah tampil seperti ini nih. Nah, kalian klik service-nya coba. Nah, ini akan tampil seperti ini. Kenapa? Karena ini tidak ditemukan nih URL-nya di sini. Nah, ini nggak dapet nih.
Yang harus kalian lakukan apa? Pertama adalah kita balikin ke sini. Kalian tambahkan ini teman-teman. Kita tambahkan service. Kita copy aja sini. Nah, layoutnya kan udah kita coba lihat yang home. Kita jalanin lagi teman-teman, sorry gitu. Saya matiin dulu. Oke, ini tampil seperti ini teman-teman. Kita coba jalanin. Service, kita klik. Nah, akan tampil seperti ini. Kenapa? Karena pada saat kalian menambahkan template langsung tanpa ada yang dirubah, itu defaultnya emang rootnya itu nggak pakai titik 2 seperti ini. Nah, ini defaultnya pasti begini. Nah, itu kalau misalnya kita convert ke C#, ke manapun, IDE, Java atau Visual Studio 2022 atau berapa, itu nggak akan bermasalah karena dia harus ada path-nya itu jelas. Contoh di sini, nah di layout sendiri aja ini nggak ada yang namanya, ini harusnya begini teman-teman. Oke, ini kita copy, bisa di replace langsung. Ini saya copy, lalu saya copy. Ini harus di copy teman-teman. Oke, kita enter, kita save, lalu di service-nya juga nih. Service-nya kita tambahin juga. Di home-nya juga kita tambahin. Oh, ini di service-nya. Nah, ini udah kita tambahin, lalu kita simpen. Di home-nya apakah udah? Kita lihat lagi. Kalau bawaan template biasanya belum. Pastiin aja dulu. Nah, ini belum kan? Kita tambahin. Ini juga pasti belum. Ini kita tambahin. Lalu apa lagi? Nah, ini tambahin juga. Ditambahin. Ini juga nih kita tambahin. Ini juga ditambahin. Nah, defaultnya rapi seperti ini nih. Kita simpan. Kita lihat lagi di HTML-nya teman-teman. Kita balik lagi. Kita refresh. Nah, dia tampilkan begini. Nah, pada saat kalian klik ini akan mengarahkan ke halaman service. Nah, ini akan tampil seperti ini teman-teman. Tuh. Apakah masih ada yang kurang? Kita lihat aja di sini.
Nah ini dia nggak keload nih, vendornya belum dapat. Kita lihat di sini vendornya nggak dapat JavaScript-nya di ini. Yang vendor. Find aja kita vendor. Apakah di layout? Sorry. Coba vendor. Nah ini belum dapat teman-teman. Ini kita ini juga tambahin. Oke, kita refresh. Kalian bisa lihat di sini. Ini cara apa dari F12. Kalian lihat apakah ada error apa enggak. Kalau nggak ada error berarti udah benar. Semuanya udah ke include. Nah pada saat kita klik service-nya akan tambah seperti ini. Jadi yang sebelumnya itu pada saat diklik home. Nah ini home-nya nggak jalan. Kenapa? Karena home-nya masih ke. Ini harusnya kita arahkan. Kita ganti ke sini. Home-nya kita ganti ke sini lagi teman-teman. Ini kan default dari HTML-nya. Sorry dari template-nya kita begini kan. Ini kita ganti ke home. Index. Simpan. Jadi pada saat di menu service kita klik home, dia akan tampil ke depan lagi. Nah, itu adalah cara bagaimana kita memisahkan halaman-halaman dari halaman home-nya. Oke, nanti kita coba belajar bagaimana cara menginput sebuah data di dalam template HTML ini. Terima kasih, salam Alman Teknologi.